bisa gunakan ketika kita memandu atau memfasilitasi anak-anak mahasiswa untuk belajar. Baik, langsung saja. Jadi mengapa kita harus mempelajari strategi menuntut pembelajaran itu? Karena memang di setiap anak itu kita memiliki, atau anak-anak itu atau mahasiswa itu memiliki ada 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu, sehingga di sini memerlukan pendekatan metode yang berbeda. Itu muncul ya, sudah muncul ya? Muncul. Ya, nah ini tentu akan memiliki sebuah konsekuensi di dalam melakukan pembelajaran itu secara berbeda. Ini dikenal oleh di kalangan orang aktivis pendidikan itu sebagai kecerdasan majemuk ya, atau multiple intelligence. Nah, ini ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan logik matematik, ada kecerdasan musikal, ada kinestetik, visual spasial, interpersonal dan intrapersonal serta naturalis. Nah, kemudian di satu sisi mahasiswa atau manusia itu juga memiliki gaya belajar yang bermacam-macam. Ada verbal, ada kinestetik, ada logis, auditori, visual, sosial, kemudian soliter dan sebagainya. Nah, ini tentu akan membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, istilahnya itu kebutuhan belajar manusia itu. Dia akan lebih intens, lebih dominan dengan nyaman belajar dan akan bisa menyerap materi itu dengan baik. Secara teoritik itu akan dipengaruhi oleh itu tadi, bagaimana kecerdasannya, kemudian juga bagaimana gaya belajarnya. Nah, guru atau dosen yang memiliki pengetahuan tentang ini, dia akan melayaninya dengan tepat sesuai dengan latar belakang yang dia mahasiswa miliki itu. Nah, kemudian yang kita atau yang sekarang ini sedang digunakan dari tingkat pendidikan di Indonesia dari tingkat bawah sampai tingkat perguruan tinggi itu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini dari sudut strateginya diferensiasi atau pelayanan berbeda itu bisa dari sudut kontennya, kemudian bisa dari sudut prosesnya, kemudian termasuk dari juga sudut produknya. Bagaimana anak-anak mengajarkan tugas hasil akhir itu bisa dibuat diferensiasi. Kemudian prosesnya juga begitu. Kemudian dari kontennya juga kita bisa menyajikan secara berbeda. Artinya banyak sekali strategi yang kita bisa lakukan sehingga mahasiswa itu bisa belajar dengan nyaman. Nah, diferensiasi itu memiliki karakteristik bahwa sebetulnya kita itu prinsipnya adalah mendorong atau memfasilitasi dari sisi kita ya. Jadi lebih student oriented nih, itu lebih mengemuka gitu ya. Kemudian penilaiannya itu berkelanjutan. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan tadi, bahwa tidak mungkin kita hanya mengandalkan dari satu jenis penilaian saja yang kemudian kita menjustis atau menjudge anak-anak itu dia memiliki kemampuan begini. Tanpa ada penilaian berkelanjutan, maka penilaian yang dilakukan atau nilai yang dipotret itu akan menunjukkan dalam tanda kutip kepalsuan, tidak mencerminkan yang sebenarnya. Nah, kemudian juga pengelompokan ini menjadi penting karena sekali lagi anak-anak memiliki latar belakang, kecerdasan dan gaya belajar yang berbeda. Maka dari itu pengelompokan itu akan bisa dilakukan sesuai dengan karakteristik latar belakang mereka dan dilakukan secara fleksibel. Sehingga berikutnya mereka bisa bereksplorasi dengan bimbingan dan arahan dari guru dengan baik. Nah, untuk itulah kemudian tentu membutuhkan keragaman kelas itu termasuk lingkungan belajarnya. Ini kita bicara dari sisi idealisnya ya. Nanti di kampus kita itu bisa diterapkan atau tidak, maka tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, tiada rotan, akar pun jadi.
gitu. Nah, di sini kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar siswa. Nah, ini